Shalom Bapak Ibu, Romo, Frater, dan Suster yang dikasihi Tuhan. Perkenalkan, nama saya Aurelia Jesslyn, saya dari lingkungan Vincentus de Paul wilayah 6. Pada hari ini saya akan membawakan narasi tentang Filipus di Samaria, diambil dari Kisah Para Rasul 8 ayat 4-25. Rasul-rasul Tuhan menyebar di seluruh negeri, dan Filipus pergi ke kota Samaria untuk memberitakan Injil. Injil yang dibawakan oleh Filipus ini diterima oleh orang-orang Samaria, karena setelah menerima Injil yang dibawakan oleh Filipus, orang Samaria ini mendapatkan tanda-tanda perubahan yang terjadi, yaitu orang lumpuh dan timpang disembuhkan. Maka sukacitalah di kota itu. Dahulu sebelum adanya Filipus, ada yang bernama Simon. Simon sebelum ada Filipus ini adalah seorang penyihir yang sangat kuat dan sangat menakjubkan. Dari orang kecil dan besar mengatakan bahwa orang ini adalah kuasa Allah yang terkenal sebagai kuasa besar. Mereka mengikutinya karena sudah lama ia menakjubkan oleh perbuatan sihirnya. Tetapi sekarang mereka percaya kepada Filipus yang memberitakan Injil tentang kerajaan Allah dan tentang nama Yesus Kristus. Dan mereka memberi dirinya untuk dibaptis. Jadi orang-orang Samaria ini meminta kepada Filipus untuk dibaptis, karena orang Samaria dahulu pikirnya Simon itu sebagai utusan juga, ini kuasa Allah. Tetapi sebenarnya Simon ini menggunakan sihir kegelapan, kekuasaan kegelapan, seperti itu. Lalu Simon pun juga mendengar kabar-kabar tentang Filipus. Nah, Simon juga mau meminta dirinya dibaptis. Setelah semuanya itu meminta untuk dibaptis, lalu rasul-rasul yang di Yerusalem mendengar kabar tersebut dan mengutus 2 orang rasul, yaitu Yohanes dan juga Petrus, untuk ke Samaria. Di kota Samaria, setibanya mereka di kota Samaria itu berdoa supaya orang-orang Samaria itu memperoleh Roh Kudus, sebab Roh Kudus belum turun di atas seorang pun di antara mereka, karena mereka hanya dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Lalu mereka 2 rasul itu menumpahkan tangannya kepada mereka orang Samaria, dan mereka orang Samaria itu menerima Roh Kudus. Ketika menumpahkan tangan, Simon itu melihat pemberian Roh Kudus kepada orang-orang Samaria. Dan Simon ini berkata kepada rasul, "Berikanlah juga kepadaku kuasa itu, supaya jika aku menumpahkan tanganku di atas seorang, ia boleh menerima Roh Kudus." Nah, dia tuh tujuannya menerima untuk mendapatkan Roh Kudus, karunia Roh Kudus. Si Simon ini dapat menumpahkan tangan itu untuk dijadikan uang. Jadi dia mau kekuasaan itu untuk dijual dan juga untuk mendapatkan uang dari orang-orang. Lalu Petrus berkata, "Binasalah kiranya uangmu itu bersama dengan engkau, karena engkau menyangka bahwa engkau dapat membeli karunia Allah dengan uang. Tidak ada bagian atau hakmu dalam perkara ini, sebab hatimu tidak lurus di hadapan Allah. Jadi bertobatlah dari kejahatanmu ini, dan berdoalah kepada Tuhan supaya Ia mengampuni niat hatimu ini. Sebab kulihat bahwa hatimu telah seperti empedu yang pahit dan terjerat dalam kejahatan." Lalu Simon pun berkata, "Hendaklah kamu berkata
berdoa untuk aku kepada Tuhan, supaya kepadaku jangan kiranya terjadi segala apa yang telah kamu katakan. Nah, disitulah Filipus, Yohanes, dan juga Simon memberikan kesaksian. Lalu mereka berdua pergi untuk menyebarkan Injil perjalanan di kampung-kampung Samaria. Jadi yang dapat kita ambil dalam Kisah Para Rasul 8 ayat 4-25, orang-orang tidak boleh mempermainkan karunia Allah yang telah diberikan, seperti Roh Kudus yang diberikan kepada rasul, dan tidak boleh menyalahgunakan hal-hal itu. Jadi kita sebagai manusia pergunakan karunia Allah, jangan dipermainkan. Gitu. Demikian dari saya. Semoga membawakan narasi dan makna ini dapat mengembangkan iman kita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.